Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang perusahaan Otifa Chicken. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Elvanisa Sudirmanto dengan NIM A1220230738. Selanjutnya, Saya Satria Suranugra dengan NIM A12 2023 07043. di sini ada merupakan daftar isi. Daftar isi dari kita ada 13 daftar isi. Selanjutnya, yang pertama itu sejarah perusahaan. CVOT Desmond berdiri sejak tahun 2015 dengan brand yang dikenal dengan nama OT Fried Chicken. Outlet pertama kali OT berada di Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Sampai dengan akhir tahun 2022, total outlet berjumlah 16 outlet yang berada di Kota Semarang, Ungaran, Salatiga, Demak, Kudus, Jepara, dan akan masih bertambah lagi supaya semakin dekat dengan Anda. Satu slogan yang menjadi brand image Otif Fried Chicken. Selanjutnya ada narasi proses bisnis. Yang pertama itu proses bisnis pendaftaran karyawan baru. Langkah awal-awal pendaftar menghubungi HRD untuk melakukan pendaftaran di OT. Selanjutnya, HRD meminta pendaftar untuk mengumpulkan dokumen seperti CV, SKCK, dan KTP. Setelah itu, HRD melakukan pengecekan kelengkapan data pendaftar. Jika tidak lengkap, HRD berkomunikasi dengan pendaftar untuk melengkapi dokumen yang sudah ditentukan. Jika lengkap, HRD membuat kartu karyawan dan memberikan kepada kepala outlet untuk ditandatangani dan divalidasi. Kemudian HRD menyimpan dokumen secara offline dengan mengurutkan tanggal pengumpulan dokumen. Setelah kepala outlet memberikan kartu karyawan, setelah itu kepala outlet memberikan kartu karyawan yang sudah ditandatangani dan divalidasi kepada HRD. Dan kemudian HRD memberikan kartu karyawan kepada pendaftar. Yang kedua ada proses bisnis pemesanan makanan secara langsung. Yang langkah awal pelanggan memilih menu yang terdapat dan yang tersedia di dalam buku menu. Kemudian kasir mendata semua pesanan pelanggan, jumlah dan harga serta menampilkan pesanan pelanggan. Kemudian pelanggan membayar apa yang dia pesan, kasir menerima pembayaran dari pelanggan. Jika pembayaran ini berhasil, maka pesanan pelanggan dari kasir akan disalurkan ke dapur. Dan jika pesanan sudah selesai, maka akan diantarkan ke meja pelanggan. Yang ketiga ada proses bisnis pengunduran diri dari karyawan. Yang pertama langkah awal karyawan membuat surat pengunduran diri kepada HRD dan HRD mengecek serta membuat laporan pengunduran diri tersebut kepada kepala outlet. Kemudian kepala outlet memberikan tanda tangan dan memvalidasi berkas pengunduran diri karyawan serta membuat surat pemberhentian. Kemudian surat pemberhentian diri karyawan diserahkan kepada HRD serta HRD mendata karyawan yang mengundurkan diri. HRD memberikan surat pemberhentian kepada karyawan yang ingin mengundurkan diri. Selanjutnya ada analisis spesies. Yang pertama ada performance atau performa. Sistem lama para absensi para karyawan yang masih menggunakan metode konvensional membuat maraknya para karyawan mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan outlet OT. Yang sudah menggunakan sistem baru ini, dengan adanya sistem yang baru ini dapat mencakup manajemen data karyawan, membuat kinerja outlet lebih maksimal. Kemudian ada information atau informasi. Sistem lama
masih menggunakan kondisi yang konvensional, di mana informasi absensi dan kinerja karyawan di dokumen tidak tidak dapat terkonsolidasi, sulit untuk dianalisis secara efektif, sehingga sulit mengontrol para karyawan. Kemudian pada sistem yang baru sangat terintegrasi serta menyediakan informasi secara real time tentang absensi dan kinerja karyawannya dan memudahkan analisis secara efektif dengan informasi yang akurat. Ekonomi atau ekonomi. Sistem lama masih menggunakan metode konvensional atau manual. Jadi pengeluaran terhadap gaji karyawan banyak yang tidak tepat dikarenakan mengakses informasi yang menggunakan metode konvensional. Dalam sistem baru, dengan adanya sistem baru ini, informasi absensi dan jam kerja karyawan lebih efisiensi, serta analisa data yang akurat. Manajemen OT dapat mengoptimalkan gaji karyawan dengan tepat dan meningkatkan ekonomi outlet OT. Selanjutnya ada security atau keamanan. Sistem lama sistem lama outlet ini masih menggunakan metode fungsional yang dimana untuk bukti tidak akurat dan sulit untuk memantau keadaan outlet OT. Dalam sistem baru ini dengan adanya CCTV akan lebih mudah untuk memantau keadaan di dalam outlet OT serta ada bukti yang akurat. Selanjutnya ada efisiensi. Sistem lama dalam outlet ini proses pesanan yang lambat dikarenakan pengawasan yang masih kurang serta informasi data kedisiplinan karyawan yang sangat tidak akurat. Dalam sistem baru dengan adanya sistem baru ini sangat lebih efisien serta terkontrol pada pesanan menjadi lebih cepat dan menjadi terorganisir. Selanjutnya ada service atau pelayanan. Sistem lama pada outlet ini pelayan mungkin lambat atau tidak responsif akibat kedisiplinan karyawan masih kurang. Dalam sistem baru, dengan adanya sistem baru ini yang lebih efisiensi dan terkontrol, layanan pelanggan menjadi lebih responsif dan efektif, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dan reputasi outlet secara keseluruhan. Selanjutnya ada studi kelayakan. Yang pertama, kelayakan teknis. Sistem sebelumnya tidak menggunakan teknologi, melainkan masih dilakukan secara konvensional atau manual. Dengan adanya pembuatan sistem ini dapat mempermudah dalam memantau karyawan maupun absensi para karyawan. Selanjutnya ada kelayakan operasional. Sistem absensi para karyawan dan pergantian shift yang masih konvensional atau manual dapat mengakibatkan tidak tertibnya para karyawan, sehingga dapat menghambat pekerjaan para karyawan yang lainnya. Alhasil, dengan diciptakannya sistem ini akan membuat para karyawan tertib absen dan tertib dalam pergantian shift. Yang ketiga ada kelayakan ekonomi. Sistem absensi yang lama masih menggunakan cara manual atau konvensional, membuat performa outlet sangat menurun, entah dari aspek pelayanan pelanggan yang kurang, sampai tidak sesuainya gaji para karyawan dikarenakan ketidakpatuhan terhadap peraturan di outlet. Dengan adanya sistem baru ini, dapat meningkatkan performa outlet secara signifikan maupun secara keseluruhan, dikarenakan tepatnya pergantian shift dan tepatnya absensi yang akan memaksimalkan penggajian para karyawan. Selanjutnya ada metode pengembangan sistem. Yang pertama itu ada metode waterfall. Di mana metode waterfall adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Pendekatan ini melibatkan serangkaian fase yang dijalankan secara berurutan, di mana fase harus diselesaikan sebelum fase berikutnya dimulai. Fase-fase tersebut biasanya meliputi analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Contoh waterfall model ada di sebelah kiri. Selanjutnya ada permasalahan perusahaan.
di mana pada perusahaan ini memiliki masalah. Pada wawancara di salah satu di cabang outlet, makanan cepat saji bernama Oti Fried Chicken yang terletak di daerah Semarang Selatan pada tanggal 17 April tahun 2024. Kepala outlet yang bernama Pak Saiful Huda menerangkan bahwa ada satu masalah serius yang ada di outlet yang dia kelola. Masalah tersebut berkaitan tentang tidak tepatnya para karyawan pada saat jam pergantian shift dan beberapa karyawan yang pulang lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan. Hal tersebut sangat mempengaruhi performa outlet yang dia kelola. Selanjutnya ada analisa kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Dari kebutuhan fungsional sendiri, yang pertama ada pengguna. Dari pengguna ini seperti kepala outlet dengan mudahnya memantau jam berangkat dan pulang karyawan. Kemudian yang kedua, kepala outlet bisa memantau kehadiran dan alfa para karyawan. Yang ketiga, kepala outlet dapat mengetahui siapa karyawan yang disiplin dan tidak disiplin. Yang keempat, kepala outlet dapat mengawasi produktivitas para karyawan. Yang kelima, kepala outlet dapat memastikan saat absensi dilakukan karyawan masih di tempat kerja. Kemudian analisa dari non-fungsional. Yang pertama dari keamanan. Keamanan itu ada CCTV. Yang kedua operasional dari operasional. Itu ada tablet dengan spek yang memadai dan aplikasi absensi. Yang ketiga informasi, yaitu ada jadwal pergantian jam shift dan peraturan tentang kedisiplinan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Satria. Silakan Satria. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang FOD sistem pendaftaran karyawan. Pertama, pendaftar menghubungi HRD untuk melakukan pendaftaran di OT, lalu HRD meminta pendaftar untuk mengumpulkan dokumen seperti CV, SKCK, dan KTP. Lalu HRD melakukan pengecekan kelengkapan data pendaftar. Jika tidak lengkap, HRD berkomunikasi dengan pendaftar untuk melengkapi dokumen yang sudah ditentukan. Lalu, jika lengkap, HRD membuat kartu karyawan dan memberikan kepada kepala outlet untuk tanda tangan dan validasi. Lalu HRD menyimpan dokumen secara offline dengan mengurutkan tanggal pengumpulan dokumen. Kepala outlet memberikan kartu karyawan yang sudah ditandatangan dan divalidasi kepada HRD. Lalu HRD memberikan kartu karyawan kepada pendaftar. Selanjutnya ada FOD sistem pemesanan makanan secara langsung. Awalnya pelanggan memilih menu yang terdapat dan yang tersedia di dalam buku menu. Lalu kasir mendata semua pesanan pelanggan, jumlah, harga, serta menampilkan pesanan pelanggan. Pelanggan membayar apa yang dia pesan, lalu kasir menerima pembayaran. Jika pembayaran berhasil, maka pesanan pelanggan dari kasir akan disalurkan ke dapur. Jika pesanan selesai, maka akan diantarkan ke meja pelanggan. Selanjutnya ada FOD sistem pengunduran diri karyawan. Awalnya karyawan membuat surat pengunduran diri kepada HRD. HRD mengecek serta membuat laporan pengunduran diri karyawan tersebut kepada kepala outlet, lalu kepala outlet memberikan tanda tangan dan validasi berkas pengunduran diri karyawan, serta membuat surat pemberhentian. Surat pemberhentian diri karyawan diserahkan pada HRD, serta HRD mendata karyawan yang mengundurkan diri. Akhirnya HRD memberikan surat pemberhentian kepada karyawan yang ingin mengundurkan diri. Selanjutnya FOD sistem penggajian karyawan, usulan. Awalnya keuangan mengecek serta menghitung jam kerja karyawan melalui rekap bulanan absensi, lalu keuangan memberikan rekap bulan absensi para karyawan kepada kepala outlet guna validasi laporan kerja karyawan. Kepala outlet memvalidasi rekam laporan kerja karyawan, lalu keuangan menerima validasi dari kepala outlet, keuangan membuat slip gaji para karyawan, lalu karyawan menerima slip gaji dari keuangan. Lalu ada desain sistem pada OT Fried Chicken tentang konteks diagram. Pelanggan datang ke outlet OT Fried Chicken, lalu kasir memberikan buku menu. Pelanggan memesan makanan yang diinginkan, lalu kasir mencatat semua yang dipesan oleh pelanggan dengan hasil sebuah struk pemesanan makanan. Pelanggan membayar semua pesanan makanan yang dia pesan.
kasir memberikan pesanan pelanggan kepada bagian dapur, dan dapur akan menyiapkan pesanan pelanggan. Kasir mencatat semua data penjualan dan data pemasukan guna diserahkan kepada kepala outlet. Lalu ada di komposisi diagram, awalnya sistem informasi Outlift menurun ke pembelian menurun, mencatat pembelian makanan, menyiapkan pemasakan, mengantarkan pesanan. Di pembayaran ada menghitung total pembayaran, membayar makanan, dan struktur total pembayaran. Di pendataan ada pendataan pemasukan dan pendataan penjualan. Lalu DFD level 0. DFD level 0 ada sistem pemesanan makanan, proses pembayaran, serta sistem pendataan. Entitas yang terlibat, waiters, dapur, pelanggan, kasir, kepala outlet. Lalu DFD level 1 untuk pemesanan makanan, ada mencatat pemesanan makanan, menyiapkan masakan pelanggan, lalu mengatakan pesanan. Entitas yang terlibat ada pelanggan, kasir, dapur, dan waiters. Kamus data mencatat pemesanan makanan. Input, buku menu, nama makanan, nama minuman, harga makanan, minuman, deskripsi makanan, deskripsi minuman, informasi nutrisi makanan, informasi nutrisi minuman, deskripsi makanan, output, detail pemesanan, jumlah pesanan makanan atau minuman, waktu pelayanan, nomor meja pelanggan, permintaan khusus, penjelasan. Kasir memberikan buku menu kepada pelanggan serta memberikan beberapa menu rekomendasi kepada pelanggan, serta memberitahu menu yang tersedia kepada pelanggan. Tidak lupa kasir memberitahu menu yang sedang promo atau sedang ada diskon. Pelanggan memilih menu yang diinginkan, lalu memberitahukan kepada kasir menu yang dipesan, serta beberapa jumlah menu yang dipesan. Tidak lupa memberitahu permintaan khusus jika ada. Lalu ada kamus data menyiapkan masakan pelanggan. Input 1. Detail pemesanan, jumlah pesanan, makanan atau minuman, waktu pelayanan, nomor meja pelanggan, permintaan khusus. 2. Pesanan pelanggan, makanan pelanggan, minuman pelanggan, jumlah makanan dan minuman pelanggan, nomor meja pelanggan. Output 1. Detail pemesanan, jumlah pemesanan, makanan atau minuman, waktu pelayanan, nomor meja pelanggan, permintaan khusus. 2. Pesanan pelanggan, meja pelanggan, minuman pelanggan, jumlah makanan dan minuman pelanggan, nomor meja pelanggan. Penjelasan, setelah kasir mencetak semua detail pesanan pelanggan, kasir akan memberikan detail pesanan tersebut kepada bagian dapur agar segera disiapkan semua makanan dan minuman yang dipesan oleh pelanggan, yang sesuai dengan detail pesanan yang diinginkan oleh pelanggan. Lalu ada kamus data mengantarkan pesanan. Input 1. Detail pemesanan, jumlah pesanan makanan atau minuman, waktu pelayanan, nomor meja pelanggan, permintaan khusus. 2. Pesanan pelanggan, makanan pelanggan, minuman pelanggan, jumlah makanan dan minuman pelanggan, nomor meja pelanggan. 3. Mengantarkan pesanan, makanan, minuman, nampan. Output, mengantarkan pesanan, makanan, minuman, nampan, alat makan. Penjelasan, waiters mengantarkan pesanan kepada pelanggan, tidak lupa pelanggan memberikan uang tip kepada waiters secara opsional. Selanjutnya ada DFD level 1 proses pembayaran, ada aktivitas menghitung total pembayaran, membayar makanan, serta struk total pembayaran. Entitas yang terlibat ada pelanggan dengan kasir. Kamus data menghitung total pembayaran. Input, detail pemesanan, jumlah pesanan makanan atau minuman, waktu pelayanan, nomor meja pelanggan, permintaan khusus. Output, subtotal, nominal yang harus dibayar. Penjelasan, kasir menjumlah semua pesanan pelanggan dari makanan, minuman, dessert, dan lainnya. Jika sudah ditotal semua, maka akan keluar subtotal nominal yang harus dibayar oleh pelanggan. Lalu ada kamus data membayar makanan. Input, membayar makanan, uang, barcode QRIS. Output 1. Menerima atau mengecek uang kembalian, mengecek hasil pembayaran QRIS. 2. Data transaksi, penjualan, pemasukan, penjelasan. Setelah keluar subtotal pembayaran, maka pelanggan harus melakukan metode pembayaran secara cash atau dengan scan QRIS. Jika pelanggan menggunakan metode pembayaran secara cash, maka kasir akan memberikan kembalian kepada pelanggan. Jika pelanggan menggunakan metode QRIS, maka kasir harus mengecek. Selain itu, kasir juga mendapatkan data transaksi harian yang harus direkap
dan diserahkan kepada kepala outlet. Lalu ada data struk total pembayaran. Input, struk pembayaran, nama makanan, minuman, harga makanan, minuman, jumlah total, pajak, diskon, metode pembayaran, alamat restoran, nomor telepon restoran. Output, struk pembayaran, nama makanan, minuman, harga makanan, minuman, jumlah total, pajak, diskon, metode pembayaran, alamat restoran, nomor telepon restoran. Penjelasan. Jika kasir sudah menerima pembayaran dari pelanggan yang entah menggunakan metode cash atau metode scan QRIS, jika sudah berhasil, maka kasir akan membuatkan struk total pembayaran dan struk pembayaran tersebut akan diberikan kepada pelanggan. Tidak lupa ditutup dengan ucapan ditunggu kehadirannya lagi oleh sang kasir pada pelanggan. Lalu ada DFD level 1 pendataan. Aktivitasnya ada pendataan pemasukan serta pendataan penjualan. Entitas yang terlibat ada kasir dengan kepala outlet. Kamus data pendataan pemasukan. Input, data transaksi, pemasukan penjualan. Output, rekap bulanan, data pemasukan. Tanggal, jumlah pemasukan, metode pembayaran yang digunakan, pajak tapera, identitas pelanggan. Jika menemukan kris, waktu transaksi, deskripsi transaksi, keterangan tambahan. Penjelasan, jika akhir bulan datang, maka kasir akan memberikan rekap data pemasukan di outlet yang diampu. Data pemasukan tersebut berisi tentang tanggal, jumlah pemasukan, metode pembayaran yang digunakan, pajak tapera, identitas pelanggan, QRIS, waktu transaksi, deskripsi transaksi, keterangan tambahan. Lalu ada kamus data pendataan penjualan, input data transaksi, pemasukan penjualan, output. Output, rekap bulanan, data penjualan, tanggal, jumlah, jenis menu makanan yang terjual, jumlah jenis minuman yang terjual, harga satuan makanan yang terjual, harga satuan minuman yang terjual, total penjualan per item, makanan maupun minuman, total transaksi penjualan, metode pembayaran yang dipakai oleh pelanggan, ID transaksi, nomor pesanan, waktu transaksi. Penjelasan, tidak jauh dari pendataan pemasukan, pendataan penjualan agak sedikit mirip namun lebih kompleks dikarenakan pendataan penjualan merupakan pendataan utama dari sebuah outlet. Isi dari rekap bulanan pendataan penjualan adalah tanggal, jumlah jenis menu makanan yang terjual, jumlah jenis menu minuman yang terjual, harga satuan makanan yang terjual, harga satuan minuman yang terjual, total penjualan per item makanan maupun minuman, total transaksi penjualan, metode pembayaran yang dipakai oleh pelanggan, ID transaksi, nomor pesanan, serta waktu transaksi. Lalu ada desain database pada Otiv Rajikan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Elvan. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Oke, di sini ada desain database pada Audit Rajikan yang dimana dari kasir. Kasir itu memiliki primary key yaitu ID kasir. Kemudian ada nama kasir, alamat. Setelah itu customer. Customer, ID customer hasil. ID customer merupakan primary key. Kemudian ada nama pelanggan, nomor telepon, dan nomor telepon. Dari menu sendiri, primary key itu ada ID menu, dan nama makanan, nama minuman, harga makanan, dan harga minuman. Dan kemudian pesanan. Pesanan ID pesanan merupakan primary key-nya. Kemudian ID menu merupakan origin key-nya. Dan kemudian ada ID customer. ID customer itu origin key-nya. Dan ada jumlah pesanan dan nomor meja. Kemudian ada karyawan dapur, ID karyawan yang merupakan primary key-nya. Kemudian ada nama karyawan dan bagian dari karyawan. Kemudian ada webdesk. ID webdesk itu merupakan primary key, kemudian nama webdesk dan nomor telepon. Setelah itu dari pesanan membuat stroke, di mana ID stroke yang itu merupakan primary key dan ID pesanan merupakan origin key-nya. Kemudian ada entitas tanggal pesanan, total harga, harga satuan, alamat restoran, dan metode pembayaran. Kemudian
Setelah stroke ada data pemasukan, ID data merupakan primary key, ID stroke merupakan variation key, dan identitas selanjutnya ada jumlah pemasukan, pajak tapera, dan waktu transaksi. Kemudian ada yang terakhir ada kepala outlet. ID kepala outlet itu merupakan primary key. Dan identitas selanjutnya ada nama kepala outlet dan nomor telepon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Satria. Oke, saya akan menjelaskan desain user interface pada OT Fried Chicken. Di halaman pertama ada profil. Profil ini untuk sebagai kasir login. Setelah itu ada beranda. Di sini kasir akan menginput menu yang dipesan oleh pelanggan. Setelah itu, slide selanjutnya ada pesanan yang dikonfirmasi oleh kasir. Jika benar, lalu akan muncul output stroke pembayaran. Setelah itu, saya akan menjelaskan rencana implementasi. Waktu aktivitas, identifikasi kebutuhan dikerjakan pada Maret minggu pertama, lalu Maret minggu kedua dan ketiga mengerjakan identifikasi masalah. Di Maret minggu terakhir mengerjakan analisa kebutuhan. Untuk April minggu pertama sampai April minggu ketiga mengerjakan flowchart dokumen. Untuk April minggu terakhir sampai Mei minggu ketiga mengerjakan konteks diagram dan DFD. Di Mei minggu terakhir mengerjakan desain database. Untuk Juni minggu pertama sampai Juni minggu ketiga mengerjakan desain UI UX. Di Juni minggu keempat sampai Juli minggu kelima mengerjakan pengodingan. Di Agustus minggu pertama sampai minggu ketiga mengerjakan pengujian. Agustus minggu keempat atau terakhir sampai September minggu terakhir melakukan implementasi. Sekian presentasi dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.